tac tic tac tic tic tac tic tac tic tac tic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan laporan terkait proyek akhir sesi 3 untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi yang beranggotakan saya sendiri Iksan Firmansyah dengan NIM 2304314, kemudian Najwa Nelsia dengan NIM 230430076, dan Halimatus Sa'diyah dengan NIM 230430013 dengan dosen pengampu Bapak Jeffrianto SEMAK. Baik, mungkin langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu terkait sistem informasi akuntansi. Pertama, kami ingin menjelaskan pengertian dari sistem informasi akuntansi itu apa sih ya. Jadi, menurut R. Kelly Rayner dan Brad Prince, ya, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sedangkan sistem informasi akuntansi yaitu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses, yang nantinya menghasilkan informasi keuangan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Ya, jadi secara umumnya sistem informasi akuntansi adalah proses mengumpulkan, memproses, menyimpan, ya, menganalisis informasi-informasi terkait keuangan yang hasilnya nanti diharapkan bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Itu pengertian sistem informasi akuntansi. Kemudian berikutnya komponen sistem informasi. Ternyata sistem informasi memiliki komponen-komponen atau elemen-elemen ya yang ada atau yang terdapat dalam sistem dan bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyajikan informasi tadi. Ya, dalam sistem informasi, elemen atau kelompok tersebut diantaranya pertama ada perangkat keras, yaitu komponen fisik dari sistem informasi seperti komputer, server, ya, perangkat jaringan, printer, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya perangkat atau software. Kalau perangkat keras tadi namanya hardware ya. Kemudian ada perangkat lunak, yaitu program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam sistem informasi tadi. Contohnya ada aplikasi database ya, perangkat lunak manajemen bisnis atau sistem operasi lainnya. Berikutnya ada komponen data ya. Data adalah elemen inti dari sistem informasi yang diolah menjadi informasi yang berguna bagi manajemen. Jadi data tersebut bisa berupa angka, bisa berupa teks ya, ataupun gambar, audio, ataupun video, sehingga data yang didapatkan ini bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Kemudian berikutnya manusia, ya, orang yang menggunakan, orang yang mengoperasikan sistem, orang yang memakai sistem tersebut, termasuk pengguna akhir, administrator, pengembang, dan analis sistem. Kemudian ada prosedur ya. Jadi ketika ada sebuah sistem, kemudian ada orang yang menggunakan sistem tersebut, tentu kita butuh prosedur ya. Langkah-langkah atau aturan cara kerja dari sistem informasi ya. Jadi prosedur ini mencakup panduan operasional dan kebijakan yang digunakan oleh pengguna sehingga kita bisa
mencari informasi dan lain sebagainya itu benar gitu ya. Kecil kemungkinan untuk kita katakan salah dari informasi tersebut karena kita mengikuti sesuai prosedurnya. Kemudian yang terakhir komponennya yaitu jaringan ya. Komponen ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat dalam sistem informasi baik secara lokal maupun global. Ya baik, jadi itu 6 komponen ya atau 6 elemen yang terdapat dalam sistem informasi ya. Jadi 6 elemen tersebut memang harus ada dalam sebuah sistem informasi. Jika kurang satu saja, maka itu tidak bisa kita katakan sistem informasi. Ya, misalkan kita tidak ada jaringan, seperti apa sistem itu mau berjalan? Kita tidak ada prosedur, seperti apa langkah-langkah kita dalam melaksanakan atau menjalankan sistem tersebut. Ya, mungkin itu materi terkait pengertian sistem informasi akuntansi, dan elemen-elemen atau komponen-komponen dalam sistem informasi. Berikutnya materi terkait pengertian penjualan, kemudian toko yang kami teliti jenisnya bagaimana, kemudian flowchart yang digunakan oleh eh, flowchart yang digunakan untuk toko tersebut agar alurnya lebih baik yang akan disampaikan oleh Najwa Nelsha. Kepada Najwa Nelsha dipersilakan. Baiklah, di sini pengertian penjualan. Penjualan sendiri merupakan aktivitas maupun proses dalam menjual produk ataupun jasa kepada para konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Penjualan sendiri melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli, di mana penjual dapat menawarkan barang atau jasa yang mereka miliki dan pembeli membayar dalam bentuk uang atau nilai lainnya sebagai imbalan kepada si penjual. Nah, ciri-ciri penjual sendiri yaitu yang pertama adanya produk atau jasa. Produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, di toko ini produk atau jasanya seperti barang-barang elektronik atau kebutuhan listrik. Nah, yang kedua itu adanya pelaku. Pelaku seperti penjual yang menawarkan dan si pembeli yang membeli. Dan yang terakhir itu adanya transaksi, yaitu pertukaran nilai antara penjual dan pembeli, dan ini digambarkan dalam bentuk uang. Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mencapai target bisnis tertentu. Nah, jenis-jenis dari penjual yaitu adalah penjual dalam jumlah kecil yang langsung kepada konsumen akhir. Nah, selanjutnya itu adalah jenis toko yang kami teliti. Nah, jenis toko yang kami teliti ini merupakan toko listrik. Toko listrik ini adalah usaha kecil yang berlokasi di Kecamatan Padang Utara di Sumatera Barat. Toko ini menjual berbagai macam peralatan listrik seperti kabel, saklar, lampu, stop kontak, dan alat-alat listrik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nah, toko ini juga melayani pelanggan dari berbagai kalangan, mulai dari individu yang membutuhkan peralatan listrik untuk keperluan rumah tangga hingga kontraktor yang membutuhkan peralatan dalam jumlah besar untuk proyek-proyek konstruksi. Nah, struktur dari organisasi toko ini dikelola oleh seorang pemilik yang juga bertindak sebagai seorang manajer. Selain pemilik, toko ini memiliki 2 karyawan yang bertugas untuk melayani para pelanggan, mengelola stok barang, dan melakukan transaksi penjualan. Karyawan ini bekerja secara bergantian untuk memastikan toko buka setiap hari dan dapat melayani pelanggan dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada sistem penggajian di toko listrik family ini. Nah, sistem penggajian di toko listrik ini masih menggunakan metode manual. Pemilik toko menghitung gaji karyawan setiap bulan berdasarkan jam kerja yang telah dicatat secara manual. Gaji karyawan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tambahan seperti uang makan serta uang transportasi. Proses penggajian ini dilakukan dengan cara yang pertama itu mencatat jam kerja karyawan. Nah, karyawan dicatat jam kerjanya setiap hari dalam buku catatan. Selanjutnya itu menggunakan metode perhitungan gaji. Pada akhir bulan, pemilik toko menghitung total jam kerja setiap karyawan dan mengalihkan dengan tarif gaji per jam. Yang ketiga yaitu ada penambahan tunjangan. Pemilik toko menambahkan tunjangan yang berhak diterima oleh karyawan dan yang terakhir yaitu pembayaran gaji. Gaji dibayarkan secara tunai kepada karyawan setiap akhir bulan. Nah, tantangan dan resiko yang dimiliki oleh toko listrik family ini yaitu
terdapat dalam sistem penggajiannya yang masih manual. Nah, ini menghadapi beberapa tantangan dan risiko seperti kesalahan perhitungan, potensi kecurangan atau fraud, kehilangan data, dan keterlambatan pembayaran, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah pengendalian yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penggajian di toko listrik family ini. Seharusnya toko listrik family menerapkan seperti flowchart penggajian toko listrik yang sudah kami buat. Nah, dimulai dari mencatat daftar hadir karyawan. Daftar hadir karyawan direkam dalam sebuah sistem, lalu membuat daftar gaji untuk karyawan tersebut. Daftar gaji akan disusun berdasarkan jam kerja dan jam operasional serta lembur mereka, dan akan disimpan data mereka tersebut sehingga dapat diperoleh berapa slip gaji yang akan mereka miliki. Lalu dilanjutkan dengan membuat laporan penggajian untuk karyawan tersebut. Nah, di laporan penggajian gitu, seperti itu akan terlihat berapa gaji karyawan sesuai dengan jam kerja dan jam operasional mereka. Nah, gaji karyawan ini dapat dicairkan dalam bentuk uang. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Halimatus Sakdiah, kepada dia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal adalah aturan yang dibuat perusahaan untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Untuk berjalan dengan baik, pengendalian internal harus diperbarui dan diawasi dengan baik. Dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian ini, diharapkan toko listrik family dapat mengurangi risiko yang terkait dengan sistem penggajian manual dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses penggajian. Di sini terdapat ancaman dan cara pengendaliannya. Dalam ancaman, kesalahan perhitungan. Cara pengendaliannya menggunakan software penggajian untuk mengurangi kesalahan perhitungan. Dan ancaman kecurangan, cara pengendaliannya melakukan audit internal secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan. Ancaman selanjutnya kehilangan data. Cara pengendaliannya menyimpan salinan data gaji secara berkala di tempat yang aman. Selanjutnya, keterlambatan pembayaran. Cara pengendaliannya, pembayaran menggunakan sistem penggajian elektronik untuk meningkatkan efisiensi. Ancaman selanjutnya, kurangnya transparansi. Cara pengendaliannya, membuat dan menerapkan prosedur standar untuk proses penggajian serta mendokumentasikan setiap langkahnya. Materi selanjutnya, penutup. Sistem penggajian yang efektif dan efisien merupakan elemen penting dalam operasional toko listrik. Melalui analisis yang telah dilakukan, dapat kami simpulkan bahwa sistem penggajian manual yang saat ini digunakan memiliki beberapa kelemahan, seperti potensi kesalahan perhitungan, risiko kecurangan, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk mengatasi ancaman tersebut dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses penggajian. Implementasi sistem penggajian elektronik, audit internal berkala, dan pelatihan staf merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas sistem penggajian. Namun dengan demikian diharapkan toko listrik dapat memberikan kompensasi yang adil dan tepat waktu kepada karyawan, serta mendukung operasional toko secara keseluruhan. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan sistem penggajian yang lebih baik di masa akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait sistem penggajian pada sebuah toko yang kami teliti, ya. Mulai tadi pemaparan terkait sistem informasi, pengertiannya, kemudian pengertian sistem informasi akuntansi, komponen-komponennya, kemudian toko yang kami teliti jenisnya seperti apa, kemudian flowchart
penggajian yang sesuai itu yang kami sarankan bagaimana, kemudian pengendalian internalnya, ada ancaman dan cara pengendaliannya seperti apa. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Tak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.